Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia on the track sehingga diakui banyak negara. Jadi Indonesia sudah berada on the right track sudah gitu ya. Negara-negara lain pun sudah melihat gitu ya bagaimana kebangkitan Indonesia sekarang ini. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Wilayah Indonesia memang sangat terkenal sejak dahulu kala. Baik dengan sumber daya alamnya yang kaya, hingga orang-orangnya yang terkenal memiliki jiwa petarung. Bahkan, beberapa kerajaan di Indonesia dulunya berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Termasuk diantaranya wilayah yang sekarang menjadi negara Malaysia. Dengan begitu, setidaknya orang-orang Malaysia sangat mengenal Indonesia. Baik dari segi bahasa, karakter, hingga tata kelola negara. Berikut 5 hal yang membuat Malaysia mengakui Indonesia lebih maju daripada Malaysia. Yang pertama adalah, memiliki pemerintahan yang berkarakter. Pada era sebelum Jokowi, Indonesia belum dikenal sebagai negara yang berdaya. Sistem pemerintahan terlihat lamban dan hanya mengikuti arus perkembangan dunia. Namun setelah Jokowi menjabat, tidak memerlukan waktu lama, Indonesia mendapatkan perhatian dari seluruh dunia. Yaitu sebagai negara penantang baru yang akan mengambil peran besar dalam percaturan global. Orang-orang yang di pemerintahan dulu terlihat jadul, baik dari penampilan maupun kebijakan, kini telah berubah menjadi elegan dan modern. Kebijakannya cerdas, mengarah pada kepentingan negara yang berkelanjutan. Bahkan, kepiawaian pemerintah Indonesia saat ini sanggup memaksa pemimpin dari negara-negara maju, bangun dari singgasananya. Untuk mengoreksi kembali kebijakan-kebijakan mereka yang mengandung unsur ketimpangan. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Yang kedua adalah kemajuan ekonomi. Walaupun sebagian dari kita menganggap zaman sebelum Jokowi lebih baik, namun faktanya, negara kita waktu itu juga tidak bisa berbuat banyak. Di zaman era Jokowi, kemajuan negara benar-benar terasa, walaupun harus mengorbankan subsidi untuk masyarakat. Infrastruktur terus dibangun secara menyeluruh di wilayah Indonesia, guna memastikan pondasi ekonomi yang kokoh. Karena jika ekonomi kita kokoh secara mandiri, maka Indonesia tidak perlu takut kebijakan apapun yang berusaha menekan Indonesia. Di lain sisi, pemerintah juga secara halus memaksa warganya untuk lebih aktif dan keluar dari kemalasan. Karena pemerintah menyadari, berapa ratus juta potensi individu yang terpendam akibat terkurung rasa malas. Semua ini terbukti dengan banyaknya orang-orang Indonesia yang mulai menoreh kesuksesan di era Jokowi. Tentunya dengan bekerja keras dan memaksimalkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Indonesia is on track to become the next big player in economic development, following in the footsteps of China's incredible growth. It's like witnessing a new star rise in the economic galaxy, and Indonesia is poised to shine bright. Indonesia has made significant progress on the economic front with improvements. According to International Monetary Fund, Indonesia GDP per capita in this recent month of February 2024 has reached $5,510 US. And Indonesia aims to become a country with a per capita income equivalent to developed nations in order to escape the middle income trap. The Indonesian Deputy of Economic Affairs, Amalia Widyasanti, in the Economic Update 2023 said, "Our per capita income needs to triple from its current position, as the threshold for a high-income country is around $13,800 US per capita." Yang ketiga adalah perkembangan iklim investasi yang terukur dan terarah. Mungkin sebelum Presiden Jokowi menjabat, investasi di Indonesia tampak tidak berkembang. Karena kebijakan yang diterapkan terlalu kaku dan cenderung mengabaikan investasi. Menyebabkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sementara di Malaysia sendiri, investasi asing adalah sektor utama usaha negara yang dijadikan andalan. Barulah di era Jokowi, kebijakan investasi mengalami penyesuaian. Sehingga iklim investasi di negara-negara sekitar mulai sedikit terganggu. Banyak reaksi dari netizen Malaysia termasuk petinggi Malaysia yang menganggap, ini baru kali pertama Indonesia lebih maju daripada Malaysia. Dan ini pun baru kondisi di langkah awal, setelah beberapa tahun lalu Indonesia mengupayakan perkembangan iklim investasi. Tidak luput yang menjadi sorotan ialah, bagaimana Indonesia membuka investasi tanpa menggadaikan identitas bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan investasi Indonesia berbeda jauh dengan yang ada di Malaysia. Di Malaysia sendiri seakan membuka keran investasi seluas-luasnya tanpa banyak peraturan. Sehingga banyak nilai-nilai yang hilang, membuat banyak warga Malaysia merasa sangat resah. Sementara di Indonesia, pemerintah mengupayakan agar investasi yang masuk benar-benar optimal memberikan dampak positif dalam ekonomi masyarakat, pendapatan negara, serta faktor keberlanjutan bernegara. Mungkin bisa diartikan, investasi di Malaysia hanya dilakukan antara investor dan pemerintah saja. Di mana urusan aspek kesejahteraan masyarakat lebih intensif dilakukan oleh pemerintah ke masyarakatnya tanpa melibatkan investor. Sedangkan di Indonesia, semua harus terlibat dalam suatu ikatan kerjasama. Pemerintah Indonesia berlaku sebagai penengah yang memfasilitasi antara tujuan investor dan kemauan masyarakat secara seimbang. Sehingga menumbuhkan sistem simbiosis mutualisme yang mengarah pada peningkatan terus-menerus secara berkelanjutan. Seperti pendapatan investor, pendapatan negara, pendapatan masyarakat, serta peningkatan keterampilan para pekerja Indonesia. Saya kata kepada bekas menteri itu, bila kamu maju, kami yang susah. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Kita boleh ketawa, tapi inilah dia Malaysia, tanah airku. Yang keempat adalah infrastruktur sebagai pondasi ekonomi masa depan Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat luas. Tidak banyak karakter bangsa yang bisa mempertahankan keutuhan seperti ini selain bangsa Indonesia. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, pernah berkata, bahwa tidak mudah mengatur negara seperti Indonesia, maka tidak berlebihan jika berkata kemajuan Indonesia adalah sesuatu yang mengesankan. Persatuan secara batiniah di Indonesia mungkin sudah bisa diwujudkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun secara lahiriah atau fisik, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Untuk itu perlu dilakukan usaha secara ekstra, guna menghubungkan seluruh agenda-agenda tiap-tiap daerah. Sehingga memiliki satu kesatuan yang solid untuk bisa melaju bersama dengan lebih cepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu Presiden Jokowi membangun infrastruktur secara menyeluruh di semua daerah, secara berurutan dan adil sesuai rencana program kemajuan negara. Infrastruktur yang jor-joran dibuat, bukan hanya simbol kemajuan negara, akan tetapi juga menjadi simbol bahwa Indonesia sekarang akan sulit dipukul mundur lagi ke belakang, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang kelima adalah penerapan modernisasi yang mengesankan. Jika di banyak negara proses kemajuan dilakukan melalui tahapan demi tahapan kecil, namun di Indonesia agak sedikit berbeda. Indonesia telah memperlihatkan langkah-langkah besar dalam percepatan kemajuan. Bahkan, Indonesia sekarang selalu menerapkan teknologi terbaru dan modern dalam membangun segala infrastruktur.
Hal ini didukung dengan peningkatan pendapatan negara, serta kesiapan SDM yang memadai. Sehingga Indonesia mampu melakukan lompatan besar untuk tampil sebagai salah satu bangsa yang terdepan. Melakukan lompatan Selain itu, besar. Indonesia terus berpacu dalam pengembangan teknologi, agar kedepannya dapat menjadi bangsa yang mandiri di segala bidang. Tentunya ini tidak terprediksi oleh Malaysia sebelumnya, di mana bangsa yang dulunya dianggap terbelakang, kini telah bertransformasi dengan cepat menjadi bangsa yang modern. Oke guys, itulah dia video pembahasannya ini. Jadi itulah langkah demi langkah gitu kan. Indonesia terus melompat, terus menuju era kemajuannya semuanya lah gitu kan. Dan sudah banyak melakukan lompatan-lompatan besar gitu ya. Dalam apapun bidang pembangunannya gitu ya. Termasuklah juga kemajuan teknologi terus ditingkatkan, terus di-upgrade gitu ya. Inilah yang dinamakan kebangkitannya gitu ya, yang telah ditunjukkan oleh Indonesia, sangat mengagumkan, sangat luar biasa, dengan semangat juang yang sangat tinggi gitu, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.